Ibu ya. Dan juga kemarin ada tanya bahwa Ibu pernah bekerja di penyidik ya. Benar. Dan kita sampai sekarang nanti kalau ada perubahan sudah sedikit boleh, tapi yang dicatat bisa kita yang itu sudah ya ada tambahan. Dan kalau nggak ada tambahan yang berubah, berita acaranya itu di penyidik akan kata ambil sebagai berita acara. Oke, itu ya. Pokok Pak Dokter siapa ya? Terima kasih Pak Dokter. Pak, nanti dokternya sekalian kalau direfleks sekalian 3. Asisten. Ya, kasih. Silakan. Siap, terima kasih Majelis. Pak Saksi Taufan ya. Ini terdakwa ini sekarang ini diperiksa dalam perkara apa Pak? Terkait masalah apa Pak? Lelang jabatan. Kenapa ada lelang jabatan Pak? Ada apa dengan lelang jabatan? Karena ada jabatan 60. 60. Terus kenapa 60 ya? Ada apa sampai dia bisa disidangkan saat ini? Ya 60 itu kita lakukan proses asesmen. Ya. Kemudian Tidak, maksudnya masalah dalam lelang jabatan yang 60 itu apa Pak? Ada sesuatu? Ada saja. Apa itu Pak? pemberian sesuatu. Pemberian sesuatu. Makanya terdakwa ini saat ini disidang ya? Oke. Itu lelang jabatan tahun berapa Pak? Tahun 2021. 2021. Pertanyaan yang sama dengan Pak Erwin dengan Purnomo, sama jawabannya. Terdakwa ini saat ini disidang karena apa? Sama jawabannya. Ya, oke. Balik lagi ke Pak Taufan. Pada saat lelang jabatan tahun 2021 JPT itu Pak, Bapak sebagai apa? Sebagai ketua pansel. Ketua pansel. Ketika Bapak menjadi ketua pansel itu ada surat keputusan atau surat atau ada perintah langsung? Ada surat keputusan. Ada surat keputusan. Masih ingat Pak surat keputusannya apa? Lupa. Untuk mengingatkan Pak ya. Surat keputusan Bupati Bangkalan 188.45/137 KPTS 433.013/2021 perbaruan atas 188/170 KPTS tentang pembentukan panitia seleksi pengisian, di mana Bapak Muhammad Taufan Zainuddin selaku ketua panitianya. Betul. Oke, betul begitu Pak ya. Bapak terdakwa dengar ya suara ya. Siapa yang dengar? Nanti kalau misalnya ada yang tidak dengar bagaimana nanti bilang sama majelis ya. Baik. Terima kasih Majelis. Tadi Bapak bilang Bapak sebagai ketua panitia seleksi jabatan ya. Terkait dengan pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Bangkalan siapa Pak ya? Bupati. Langsung, Pak Bupati juga. Bapak tadi bilang ketua panitia seleksi. Apa itu tupoksi Pak? Tupoksi saya adalah satu menentukan dan menyusun jadwal CPT. Ya. Kemudian menentukan metode dan tahapan. Kemudian menentukan seleksi. Kemudian mengumumkan jabatan yang kosong dan persyaratnya. Kemudian yang kelima, kalau nggak salah, melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi. Oke. Kemudian yang lain kalau salah menentukan dan menyusun hasil seleksi untuk dilaporkan ke PPK dan Bupati. Oke. Tadi Bapak bilang ada permasalahan yang menyangkut dengan terdakwa terkait dengan seleksi JPT tahun 2021. Ya. Nah, bisa diceritakan kronologisnya Pak? Di mana proses seleksi itu dari awal sampai dengan selesai? Jadi proses awal itu Pak Nono melaporkan ke beliaunya, ke Pak Bupati. Ya. Kemudian menyampaikan bahwa dengan kami juga waktu itu menyampaikan bahwa ada jabatan 6 yang kosong. Kapan itu? Jabatan 6 yang kosong. Ya, kapan Yaitu BPS, BPNTSP, kemudian dinas perindustrian dan tenaga kerja, kemudian tekanan pangan, kemudian BKPSDA. Kapan dilaporkannya sama Pak Bupati? Ingat? Masih ingat? Tahunnya saja? Lupa saya. Tahunnya?
tahun 2021. 2021. Oke, terus Pak lanjut. Kemudian kita sampaikan bahwa segera dilakukan seleksi. Ya. Terus? Ya sudah. Habis itu beliau juga menitipkan menitipkan bahwa khusus untuk DPRD itu dari sama, yaitu Pak Husin Jamili. Siapa beliau itu? Pak Husin Jamili. Yang beliau menitipkan siapa itu Pak? Tadi Bapak bilang beliau menitipkan, maksudnya menitipkan itu beliau ini siapa? Pak Bupati. Oh ya, terus? Kemudian menitipkan untuk apa? Khusus yang DPRD. Oh, kepala dinas. Terus? Kemudian Pak Salman. Ya. Kemudian Pak Rizal Moris. Ya. Terus lanjut. Setelah itu kita proses untuk mengajukan ke ASN. Gimana jalan prosesnya? Itu kan baru 3 kepala dinas Pak ya? 3 lagi bagaimana? Terus kemudian BPN itu beliau menyarankan untuk dari teknik. Ya. Dari teknis. Ya. Ada nama yang dititipkan, disebut? Dititipkan, yaitu kami disuruhkan Pak Ludan. Oke, terus? Kemudian di tangan ini ada 2 masalah perubahan. Maaf Pak, tadi kami usulkan Wildan itu Bapak yang usulkan Wildan. Iya. Oke, terus? Oh, bidang teknis. Oke, terus lanjut setelah Wildan. Setelah itu kemudian kita usulkan dari kesepakatan itu Komisi ASN untuk proses izinnya. Tadi Pak Kepala Dinas, 2 lagi? Kang Wildan. Pak Takim. Takim gimana? Kalau Pak Takim ini ada rekomendasi dari Pak Wagub. Pak Wagub siapa? Pak Boni. Wagub saat itu, Wagub terdahulu, Wagub yang bagaimana? Pak Boni. Wagub saat itu. Oke, lanjut Pak. Ya sudah kita lakukan prosesnya. Bagaimana prosesnya? Kan ini sudah ada nama dititipkan. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya kita izin ke ASN. Ya. Kemudian begitu izin itu selesai, kita lakukan seleksi. Seleksi. Terus? Ya, seleksi itu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Itu yang dilakukan oleh Disekretariatan di PKPSDM. Oke. Setelah itu kita lakukan seleksi kompetensi dengan pihak provinsi. Oke, maaf Pak ya, saya potong. Tadi Bapak bilang ini nama 6 kepala dinas itu sudah ada namanya. Itu langsung mereka saja atau ada nama lain? Ada nama lain sebagai pendamping. Ada nama lain sebagai pendamping saja. Oh, ya. Bagaimana itu? Pendamping itu maksudnya apa Pak? Syarat. Kami tidak tahu itu. Ya. Persyaratan minimal harus 4 peserta. Oh, karena persyaratannya minimal harus 4 peserta, jadi makanya ada pendampingnya. Ya, dalam pemilihan pendampingnya bagaimana Pak? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Jadi siapa yang mencari pendampingnya? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Mereka itu semua, maksudnya yang 6 orang ini, yang sudah ada namanya. Tidak tahu. Tidak tahu. Lanjut. Setelah itu Pak? Setelah itu dilakukan uji kompetensi, selesai, hasil pengumumannya, kemudian dilakukan wawancara dan membuat makalah. Bikin makalah. Terus? Ya kemudian kita wawancarai dengan 3 kami, anggotanya dari asisten 1, mahasiswa, kemudian 3 dari akademisi UTM. Ya. Kemudian satu persatu kita adakan wawancara dan makalah kita pertanyakan ke mereka, dan kemudian kita scoring hasilnya. Oke, jadi setelah proses itu semua berjalan, akhirnya terpilihlah yang 6 sudah ada nama di awal itu. Ya. Bisa dijelaskan kapan dia dilantik atau bagaimananya? Dia dilantik kalau nggak salah Februari tahun 2022.
Terus dari pelantikan proses jabatan lelang itu tadi Bapak bilang ada terkait dengan pemberian. Bisa diceritakan bagaimana proses pemberiannya? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Terkait dengan Wildan yang Bapak titipkan, yang Bapak ajukan bagaimana? Siap, waktu itu kita karena Pak Wildan masuk 3 besar, Ya. kemudian kami laporkan ke Pak Bupati bahwa siap lahir batin. Maksud siap lahir batinnya apa Pak? Maksudnya siap menyerahkan uang. Siap menyerahkan uang. Kemudian bagaimana proses penyerahannya Pak? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Yang siapa yang menyerahkan? Kami tidak tahu. Yang bersangkutan langsung ada Bapak konfirmasi. Kan ini saya siap lahir batin Pak. Terus gimana Bapak konfirmasi? Udah atau belum? Ya kebetulan waktu itu saya telepon Pak Wildan. Ya. Mengatakan bahwa yang bersangkutan menyampaikan nominal. Ya, berapa? 150 cukup bukan Pak? Terus? Saya bilang cukup. Cukup. Terus Bapak bisa tahu itu cukup? Ya karena tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya ya dalam ini ya. Terus? Ya sudah, kami tidak tahu. Tidak tahu. Ada Bapak konfirmasi lagi? Sudah atau belum? Tidak. Tidak ada konfirmasi. Bapak cuma bilang cukup aja. Sebelum itu ada istilah calon-calon pengantin itu apa maksudnya Pak? Calon pengantin itu adalah hubungan kami sama Pak Mono itu karena dia kirim WA ke saya bahwa calon pengantin itu calon pejabat yang akan menjadi seleksi. Oh itu yang seleksi JPT ini yang calon pengantin ya? Siap. Oke. Bapak jelaskan tadi calon pengantin 150 ya Pak Wildan ya? Siap. Oke. Terus Pak, ini 150 diberikannya langsung ke yang bersangkutan, Bapak tahu? Tidak tahu. Masalah penyerahannya itu ada arahan atau bagaimana? Oh ada, sudah serahkan ke Pak Erwin. Hah? Sudah serahkan ke Pak Erwin. Arahannya bagaimana Bapak bisa tahu? Titipkan ke Pak Erwin. Bapak langsung Dari siapa? dari Pak Bupati Apa? Gimana? yang menyampaikan bahwa titipkan ke Pak Erwin. Ya, pembicaraannya sehingga ada arahan begitu bagaimana awalnya? Jadi kita sampaikan bahwa siap lahir batin. Oh, langsung ke Pak Bupatinya. Siap. Ya, Pak, ini siap lahir batin. Siap. Bagaimana penyerahannya? Gitu. Oh enggak, jadi harus titipkan. Ya, terus setelah itu dia memberikan arahan, nanti serahkan ke Erwin. Siap. Erwin itu siapa? Jadi itu kasus protokol. Ya, ini sebelah Bapak ini. Oke. Ya, tadi udah Bapak jelaskan prosesnya ya. Bapak jadi sekda sejak tahun berapa Pak? Tahun 2020. 2020. Bapak dilantik pada masa jabatannya Pak Bupati ini ya? Betul. Oke. Terkait dengan survei kepentingan Bupati Pak, bisa dijelaskan bagaimana ceritanya? Ya, waktu itu kami dipanggil ke Pendopo karena ada rekanan pihak ketiga yang dari Alkaf itu menyampaikan paparan-paparan. Ya. Rekanan pihak ketiga siapa Pak? Ya saya tahu itu hanya sampai itu Pak Munir aja. Oh iya, Munir, Pak Munir, KPU. Munir KPU. Nah, terus lanjut. Dia sudah menyampaikan paparan itu. Selanjutnya kami perintahkan untuk menyediakan untuk anggarannya seperti itu. Siapa yang merintah Pak? Pak Bupati. Ya, bagaimana perintahnya? Ya, tolong carikan. Tolong carikan apa? Carikan uang. Berapa yang dibutuhkan? Ya, 150. 150. Terus gimana Bapak carinya? Ya, kami lapor Pak Mahfud. Ya, siapa tuh? Pak Moni. Nah, lanjut. Ya, oleh Pak Moni, kemudian berikutnya kami setelah lapor, besoknya kami sudah mendapatkan uang itu dari Pak Nono. Melapor ke Pak Moni, terus ada dapat arahan ambil uangnya di sini atau bagaimana? Ya, Nah, apa yang dilaporkan? ya bahwa Pak Bupati butuh uang untuk 150 itu. Nah, Bapak mendapatkannya Bapak sendiri atau ada rekan Bapak yang lainnya? Ini kan Bupati punya uang nih. terima dari Pak Nono. Pak Nono, kedua. Gimana mencarinya? 150 itu besar itu Pak. Ya kami nggak paham. Iya, mencari uangnya bagaimana? Dapatkan uangnya 150 itu bagaimana? Ya dari peserta JPT. JPT atas nama siapa? Pak Hakim sama Supri. Jupri ini kok lolos. Ini dua-duanya. Atau yang terpilih? Yang terpilih Pak Ustadz
Mustaqim Jupri. Pak Jupri tidak lolos. Oh, tapi uangnya Ya, diminta bantuan. Berapa itu? Pak Jupri berapa? Mustaqim berapa? 75, Pak Jupri 75. Mustaqim ini amat Mustaqim. Amat sakit betul. Ya, yang terpilih dari kepala dinas apa, Pak? Dinas Ketahanan Pangan. Oke, setelah dapat nih uang dari mereka 150 untuk kepentingan survei, kepentingan bupati itu, kemana lagi uang? Saya serahkan. Bapak nyerahkan langsung? Siap. Bersama? Sendirian. Sendirian. Kepada siapa? Kepada Pak Munir. Pak Munir. Setelah diserahkan? Ya sudah, kita serahkan. Kemudian saya besok melaporkan ke Pak Bupati. Apa yang dilaporkan? Pak? Uangnya sudah. Uang sudah disampaikan. Oke. Bapak tadi bilang Bapak jadi sekda tahun 2020 ya? Sampai saat ini Pak? Betul. Sampai saat ini. Dalam pemilihan Bapak jadi sekda itu bagaimana Pak prosesnya? Prosesnya tetap melakukan uji kompetensi. Ya. Sampai Aliran jabatan gitu ya? Aliran jabatan. Ya. Kemudian terpilih ada 3. Ya. Nomor 1 adalah Pak Ismet. Ya. Asisten Pak Ismet. Kemudian nomor 2 saya. Nomor 3 adalah Pak Hukum. Pak Haji tidak lolos. Tidak lolos. Akhirnya terpilihlah Bapak. Setelah Bapak terpilih, ada ucapan terima kasih atau bagaimana? Ada. Kepada siapa? Kepada Pak Bupati. Berapa? 200. 200. Bagaimana proses penyerahannya? Setelah pelantikan saya. Setelah pelantikan. Ingat masih tanggal tahun berapa? Tahun 2020. 20. Bapak menyerahkannya bagaimana? Saya serahkan ke Subsidikan ke Pak Erwin. Pak Erwin lagi yang di sebelah Bapak itu ya. Oke. Erwin benar. Di mana kasihnya waktu itu? Di rumah dinas. Erwin terus kemana? Uang berat. Atau masyarakat kasih dia salah Pak Bupati atau masyarakat juga. Tapi sebelumnya memang Langsung tidak berada. kenapa? Langsung diserahkan bupati. Langsung. tidak berada. Ngomongnya gimana? Karena sebelumnya memang Bupati sempat menanya ke saya. Ada ya. Iya. Memang Bupati sebelumnya memang menanyakan ke saya pagi, sehingga saya pagi ada titipan dari Pak Sinda. Gubernur Bapak. Gak ada yang Nanya. saya tanya awalnya. Kami ada dulu. Kenapa Bapak? Kami ada dulu. Nggak ada dulu ini benar. Tidak. Kan di situ bisa nggak Bapak bupati bisa pastikan kan? Siap. Dua orang ini gimana? Habis itu Pak Sekda, siangnya Pak Sekda itu ngadep ke Bapak, terus setelah ngadep Bapak, singkat saya di parkiran begitu saya. Win begitu tujuh Bapak suruh titik ke Erwin. Siap. Setelah itu hari itu juga saya lapor ke beliau, saya serahkan ke beliau. Nyerakannya gimana? Saya serahkan di Bikitan singkat saya. Kalau tidak salah itu tempatnya pakai Nyerakannya begini apa taruh? ditaruh begini di meja Bikitan sana ngomong. Ngomongnya. Mohon izin ada titipan dari Pak Sekda. Pak bupatinya tahu. Iya. Oh iya. Ya, langsung iya. Oh iya kan. Terus setelah itu Langsung diterima beliau. sampai nggak tahu bilang begini sama Bapak. Udah. Dari saksi. Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Memang kenyataannya kayak gitu. Siap. Dalam bentuk apa? Uang kan? Kondisinya pada saat itu seingat saya pakai tas waktu futsal kalau tidak salah. Warna biru hitam. Benar di klotek. Ini berada lagi. Berarti apa ya? Iya. Ini Rusia. Uang itu Pak Sekda itu benar-benar uang atau motif bentuk lain? Untuk uang. Nah, Untuk uang. ratusan, 50-an, ratusan semua. Real ya. Ini Dibungkus apa? dibungkus kepada apa kelihatan. Ayo dibungkus apa? Bungkusnya apa? Resek kan? Tas. Tas. Iya benar. Benar. Dibenarkan ya jualan itu dibenarkan. Di bentuknya sampai bentuknya uang atau apa nggak tahu. Kan Pak Sekda memang menyampaikan kan tertutup ya. Tertutup. Karena Pak Sekda memang menyampaikan pada saat ini tujuh Bapak itu dari 200. Terus ya Bapak. Langsung saya serahkan ke beliau. Oke, lanjut berjalan. Terima kasih Mas. Tadi Bapak bilang
terkait dengan pemberian yang 200 itu serahkan ke Erwin. Erwin juga tahu, Pak Erwin tadi tahu ya berapa jumlah nominal uang di dalam itu tuh? Tahu? Ya. Karena diomongin dengan Pak Sekda, Pak Bupati juga ngomong nanti itu ada uang 200 dari Pak Sekda atau bagaimana? Ada, saya itu nanya lagi sini saya ada titipan dari Pak Sekda. Ada, besarannya nggak ada, cuma itu aja. Jadi dari bilang dan diserahkan ya. Oke, balik lagi ke Pak Sekda, Pak Papan. Pak, terkait tadi Bapak kan calon pengantin dari Bapak usulkan kan Pak Bildan ya? Iya. Ini kan dia Bapak tidak tahu dia bagaimana penyerahannya ke Pak Bupati. Dia langsung nggak gitu ya? Ya. Nah, dari Wildan ke Bapak ada terima kasih atau bagaimana? Ada bagaimana dia sini? Ya dia waktu lebaran dikasih. Lebaran. Terus kemudian waktu anak saya Nikah. Anak-anak Bapak berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ketiga-tiganya nikah atau hanya beberapa? Yang pertama saja. Itu nominalnya berapa dikasihnya? Kalau yang pertama sebenarnya itu 23. 23. Berada uang itu sekarang di mana? Sudah Bapak serahkan ke. Sudah diserahkan ke diserahkan ke PK pemberian dari Wildan itu ya? Oke. Untuk saksi Taufan cukup dilanjutkan sama rekannya. Di sini masih saya lanjutkan ke saksi Erwin. Ya. Saksi Erwin, saksi menjawab. Coba saudara jelaskan dulu terkait riwayat pekerjaan saksi. Kenapa? Riwayat pekerjaannya. Saya jadi tahun 2019 saya di Kasubag. Mas Erwin sekarang jadi apa? Kabar protokol. Sampai sekarang? Ya. Lanjut saudara saksi. Ya, sebelumnya di tahun 2019 saya di Kasubag protokol. Terus di tahun 2020 saya diangkat jadi kabar protokol. Oh, nanti dari tahun 2020 sampai sekarang saudara menjabat sebagai kabar protokol ya. Siap. Sebelumnya Kasubag protokol. Kasubag protokol. Tugas-tugas saksi ya, fungsi saksi sebagai Kasubag protokol itu terkait apa? Kita mengerjakan ajaran-ajaran Pak Bupati karena yang kita layani ini ada 3, Pak Bupati, Wakil Bupati, sama Sekda. Itu melekat nggak? Saudara ini melekat terhadap bupati atau melekat terhadap ketiganya? Tiga-tiganya. Melekat terhadap tiga-tiganya, masuk Pak Sekda ini ya. Ya. Nah, selain masa saudara saksi ini menjabat sebagai Kasubag protokol, pernah nggak saudara saksi diperintahkan Pak Sekda atau Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati ini untuk mengikuti atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di Pemkab Bangkalan? Maksudnya kegiatan Kayak pelaksanaan JPT ini. untuk pelaksanaan pelatihannya karena yang membedakan kita Tapi untuk seleksinya saudara ikut? Atau saya balik pertanyaannya, saudara punya kewenangan nggak untuk seleksi JPT? Tidak punya. Tidak punya sama sekali ya? Tidak punya. Oke. Saudara tahu nggak dengan namanya M-Sodik? Siapa? M-Sodik? Tahu. Tahu. Siapa itu? Dulu tahunnya saya waktu saya di dinas perdagangan itu wartawan media. Sekarang? Terakhir setahu saya itu ada di KI, Komisi Informasi. Kalau sama Guntur Setiadi? Siapa itu? Kabinnya Pak Wildan. Kabinnya Pak Wildan di mana? Di PUPR. Di PUPR ya. Kalau sama Ibu Nunu kenal ya, di sampingnya? Ya. Kalau sama Agus Sekaliandi, Ya. Wildan Widianto, ini Ahmad Mustaqim sama satu lagi siapa mas? SH kenal semua ya? Ya, benar. Saudara ingat kapan JPT dilaksanakan? JPT itu tahun 2020 tahu ya? Untuk pastinya saya lupa karena memang kita memang mengagendakan 3 pimpinan kita. Jadi di acara 3 pimpinan kita itu kita memang mengagendakan artinya pelaksanaan acaranya. Jadi kita ada apa itu
ketertiban dari para saksi Agus Sekaliandi, Ahmad Mustaqim, Osi Jamili, Yuda Yulianto. Siap. Bisa dapat saudara ceritakan bagaimana proses saudara menerima uang atau apa dalam bentuk apa? Ya. Kalau yang Pak Agus pada saat itu, Pak Agus itu seingat saya ngadep ke Bupati sore ngadep ke Bupati. Pak Agus tadi kepala BKPSDA. Pada saat itu sore seingat saya setelah ngadep Pak Agus panggil saya. Nah, terus Kebetulan saya di Lombok, jadi saya ada di depan untuk Bupati, petunjuk Bupati titik ke RW. Terus saya ajak keluar. berapa di titik? Tahu? Untuk nominalnya saya tidak tahu. Selanjutnya uang tersebut saudara apakan? Saya serahkan ke Bupati sore hari itu juga. Hari itu juga. Saya lapor ke Bupati, saya serahkan ke beliau. Nah, selanjutnya siapa lagi mau memberikan kepada saudara? Pak Wildan. Pak Wildan. Bagaimana prosesnya? Pada saat itu memang kebetulan kita sibuk untuk persiapan acara kunjungan RI 2 Wakil Presiden pada saat itu untuk Arosbaya. Jadi kita memang pada saat itu kita intens komunikasi untuk perbaikan jalan di Arosbaya. Jadi Pak Wildan kebetulan telepon, kurang tahu Pak Wildan setelah sudah ada ke Bapak atau belum. Cuma memang pagi pada saat itu saya laporan masalah jalan. Saya tunjukkan foto ke Bapak untuk jalan yang sudah diperbaiki di Arosbaya menuju Pondok Pesantren pada saat itu. Ya, terus Pak Bupati memang sempat tanya, ada titipan dari Pak Wildan? Nggak ada, Pak. Oh ya, nanti kalau ada, ya, siap. Nah, terus siang Pak Wildan ikut saya. Jadi kalau sibuk kantor, selanjutnya lanjut saya ke kantor Pak Wildan. Terus di sana ada Pak Wildan sama Mas Guntur. yang tadi itu ya, Iya. itu ya. Nah, terus Nah, terus Pak Wildan berkata Pak Guntur untuk menyerahkan uang itu ke saya. apa katanya? Mas Rin, petunjuknya ini suruh titip ke Mas Erwin. Ada nyebut nominal? Saya lupa pada saat itu. Coba saya tanyakan. Ini Mas Erwin titip buat Bapak 150. Oh iya, Pak Wildan yang menyampaikan. Pak Wildan yang mengatakan itu ya. Cuma yang menyerahkan seingat saya Mas Mas Guntur. Guntur ya. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang memberikan? Setelah Wildan, saudara ingat? Enggak, uang itu sampai ke Pak Bupati enggak? Sampai itu Yang menyampaikan saya di hari itu juga atau di hari yang lain? di hari itu juga kalau ada sore pada saat saya datang Langsung ke langsung ke beliau. dan beliau mengiyakan. Ya, Lanjut. Nah, selanjutnya siapa lagi yang memberi saudara saksi? seingat saya Pak Salman, Pak Salman Hidayat ya. Pak Salman Hidayat. Pak Salman Hidayat ini kasihnya bagaimana prosesnya? Seingat saya kalau yang seingat saya itu saya ingat yang terakhir yang 75 itu. Ya, Yang terakhir, memang ada yang pertama? seingat saya dua tahap. 2 tahap. Yang pertama gimana? Saya lupa untuk kalian. Terus coba lanjutin, nanti saya perjelaskan. Gimana proses Salman Hidayat memberikan? Untuk yang kedua pada saat itu memang Pak Bupati menanyakan untuk yang pertama. Habis itu waktu setelah saya terima dari Pak Salman, saya serahkan ke beliau dan beliau pada saat itu juga untuk menyuruh untuk bayar kredit card. Kredit card pada saat itu seingat saya kredit card BRI sama Sembiniaga. Berapa itu? Yang 75 cuma diambil sama Bupati itu 55, 20-nya diserahkan ke saya untuk dibayar. Saya di proses nggak ketika Jadi barang bukti ya? proses Barang itu bukti. Ya ada. yang bilang. Setahu saya barang bukti nomor 2 nomor 1. Nanti diperlihatkan yang ini barang Ini bukti. nggak tanya, tapi ada itu. Ada. Sejumlah yang bilang ini. Tidak, pada saat itu memang menyerahkan 20 yang mulia. Terus 5 juta untuk Ya, kalau BRI. jejak digital kan nggak bisa dijangkau. Kenapa? Jejak digital sampai yang bayar itu kan nggak bisa dijangkau. Siap. Berapa itu? Seingat saya yang Sembiniaga 5 juta, yang BRI 5 juta. Terus sisanya 5 juta sekian ini untuk bayar kalau saya lupa juga. Nah itu maksudnya di proses ke barang bukti.
Bertanggal berapa ya store tunainya saudara saksi? Lupa. BP nomor 2 nomor 1 atau lengkap print out tanda terima transaksi BTN. Betul? Ya, ini ya. Iya. Kalau saat ini dari lalunya di cross check pas keterangannya sama itu ya. Ya, siap. Kalau keterangannya begitu, cross check barang buktinya itu ya. Siap. Betul. Benar kan? Benar ini ya. 5 juta itu kan? 5 juta. Berapa lagi? CMB dia agak sama saya. 5 juta juga. CMB agak sudah. Ya Bapak, sabar. Dilanjut tadi sampai mana saudara saksi? Yang CMB kan udah ketemu? Belum. Sampai bersetelahnya Belum jalan ya. cari ya. Ya. Terus setelah saudara saksi menerima melakukan pembayaran atas penerimaan uang dari Salman Hidayat, selanjutnya saudara pernah menerima lagi ya? Yang kedua ya? Itu yang seingat saya, yang kedua itu yang 75. Yang pertama saya lupa. Yang pertama yang ada di luar 75 atau 50? 50 kedua. 52. Nah yang 50 ini saudara terima di mana? Di parkiran. Di parkiran. Setelah saudara terima, saudara serahkan ke siapa? Ke Pak Bupati. Nah, ada nggak Salman Hidayat ngomong apa gitu untuk saudara waktu memberikannya? Enggak, cuman petunjuk Pak Bupati suruh titik ke Mas Kevin. Izin majelis membacakan dalam nomor 11 urut B angka 2 langsung saja. Kemudian setelah selesai menghadap Salman Hidayat menghampiri saya di ruang bagian rumah tangga, saudara Salman Hidayat menyampaikan izin ada anu untuk bapak. Kemudian saya ikuti saudara Salman Hidayat menuju mobil Salman Hidayat di parkiran Pendopo Agung Bangkalan. Betul tidak? Benar. Betul ya. Seperti itu prosesnya waktu penerimaan 50 juta itu ya. Ya. Nah, selanjutnya setelah saudara menerima dari Salman Hidayat, Agus Hidayat itu dari siapa lagi? Saudara terima dari siapa? Dari Pak Kosin Jamili. Kosin Jamili. Kosin Jamili. Bagaimana prosesnya saudara terima? Pada saat itu seingat saya itu di hari Jumat, cuma tanggalnya bulannya saya lupa. Karena pada saat itu saya mau sholat Jumat di Timur Pak Kosin Jamili. Saya kebetulan sholat Jumat di Masjid Pemda. Iya. Jadi saya berjalan ke Masjid Pemda di Timur Masjid Jamili untuk suruh nunggu di parkiran. Terus saudara tahu saya berapa? Pak Kosin Jamili yang menemui saya di masjid. Terus selanjutnya? Saya nunggu di mobil karena dia belum turun karena pada saat itu banyak orang di masjid. Dan Mas Jamili menyamperin mobilnya, menyamperin mobil saya. Mas itu. Terus mereka buka kaca, Mas Jamili, Mas ini petunjuk bapak, detik ke Mas Kevin. Terus setelah saudara terima, Saya terima. duit itu kemana saudara buat? Saya serahkan ke lapor Bupati dan saya serahkan ke Bupati. Di mana saudara serahkan? Di Pringgitan. Di Pringgitan ya. Nah setelah sidang ini siapa lagi? Enggak, untuk Kosin ini saya menolak. Kenapa? Ternyata saudara Kosin ini kan ada saksi lain uang yang 50. Pak Kosin ini kalau betul ada drivernya, cuma tidak tahu siapa-siapa. Memang ada yang dikirim pada saat itu. Untuk uang 50 itu selain kamu ada yang tidak. Drivernya kurang tahu, drivernya ini tahu tidak? Saya kurang tahu yang driver. Ya, karena Pak Kosin Jamili ada yang driver itu. Siap majelis. Nah setelah saudara memberikan uang dari Kosin Jamili kepada saudara terdakwa, dari siapa lagi saudara terima? Dari Pak Mustaqim. Ahmad Mustaqim. Ahmad Mustaqim bagaimana posisi saudara terima? Sama, saya terima Mustaqim setelah ngadep ke Pak Bupati. Ngajak saya pada saat itu kalau saya ada di sekitar Pendopo apa di protokol, apa di ruangan pertangga saya lupa. Masih saya Pak Mustaqim ngajak saya ke parkiran pada saat itu. Tapi itu di Pendopo ya? Di Pendopo aku. Di Pendopo aku. Ayo Win ikut ada buat bapak. Gitu Ya. bahasa Mustaqim. Ya. Terus selanjutnya
langsung diterima beliau. Siap. Nah, selain dari pembayaran dari Saman Hidayat tadi, pembayaran kartu kredit, ada nggak pembayaran lain saudara yang suruh kita untuk belanja-belanja? Ada untuk pembayaran pembantu babysitter. Pembantu babysitter ya. Ya. Saudara sendiri, emang itu salah satu tugas saudara? Dan juga siapa yang pada saat itu ada, itu yang disuruh sama beliau. Oh gitu. Cuman memang sering saya yang disuruh. Ada nggak untuk pembayaran belanja online saudara disuruh? Belanja online ada. Mesinnya saya pernah. Izin majelis Cuman pembaca lupa. para saksi BAP nomor 21 bahwa saya pernah diminta oleh saudara Abdul Latif Imron untuk menyontek uang dan atau membayarkan sesuatu untuk kepentingan pribadi saudara Abdul Latif Imron, di antara membayar kartu kredit CNB Niaga dengan nomor rekening 54811702115185558 atas nama Abdul Latif, dan BRI dengan nomor rekening 518856002175008 atas nama Abdul Latif Amin Imron, masing-masing sekitar 5 sampai dengan 10 juta rupiah. Biasanya saudara Abdul Latif menunjukkan sejumlah waktu terlebih dahulu dan memintakan saya untuk membayarkan tagihan kartu kredit tersebut. Kemudian saya menyetorkan dari uang dari saudara Abdul Latif ke rekening BRI dengan nomor rekening 9309800897 atas nama saudara Abdul Latif dan digunakan untuk bayar tagihan kartu kredit. Melakukan pembayaran belanja online shop atau pembayaran lainnya menggunakan mobile banking seperti sekitar 1 juta sampai 5 juta rupiah biasanya saat saudara Abdul Latif sedang di luar kota. Pembayaran guru privat anak saudara Abdul Latif yaitu saudara Pato Rosi per 3 bulan kurang lebih 3 juta. Pembayaran asisten rumah tangga saudara Abdul Latif di Surabaya kurang lebih 3 juta sampai dengan 4 juta setiap bulan. Pembayaran ustaz atau guru dari saudara Abdul Latif yaitu saudara Muktafi Askal sekitar 3 juta, dan pengeluaran sumber rekening diminta oleh saudara Abdul Latif pada saya untuk dibayarkan terlebih dahulu. Betul ini? Ya benar. Betul ya. Selain dari ini, apakah saudara ada penerimaan lain-lain yang dititipkan ke saudara untuk diberikan kepada saudara Abdul Latif? Pernah ada beberapa kali Pak Nono begini saya. Nah, sebelum Pak Nono, dari Pak ini tadi kan saudara juga ya, Pak Sekda ya. Siap. Selain dari Pak Nono, Pak Sekda, Pak Nono. Siap. Pak Nono itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Berapa kali saudara terima? Lupa. Sekitar tahun berapa? Lupa tahunnya. Apakah terkait dengan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama tahun 2019-2020? Kurang tahu. Terkait mutasi pejabat eselon 3 dan eselon 4 tahun 2020? Kurang tahu karena Pak Nono pada saat itu sudah menyampaikan untuk uang apa itu. Berapa kali? Ingat kan? Pernah di parkiran pendopo, terus pernah juga di malam pada saat itu di depan kantor CPM kita pendopo. Oh, tapi Pak Nono itu ada apa bilang ini buat bapak titipan gitu aja? Petunjuk bapak ya, titipan untuk bapak, petunjuk bapak suruh titip konservasi. Oh, Dan pada saat itu saya pernah sempat menolak. Bukan menolak, cuma saya pernah menyampaikan ke Nono, Pak, kalau bisa jangan lewat saya, gitu kan. Kalau bisa udah menyampaikan ke Pak Bupati juga, saya menolak, Pak kalau bisa jangan saya. kenapa saudara menolak? Karena pada saat saya kayak enak, terus agak gitu. Feeling Pada saat itu memang saya pernah malam 2 kali, saya menyampaikan ke Pak Bupati untuk menolak untuk penerimaan gitu. Nah, waktu saudara menolak itu, apa jawaban Pak Bupati? Kenapa Pak? Waktu saudara menolak, saudara udah menolak nih. Ya. Karena salah satu bukan Saya salah menyampaikan, tugas saya menyampaikan, Pak kalau bisa jangan saya. Iya, kan karena bukan bagian dari tugas saudara kok. Nah, jawaban Pak Bupati itu apa? Ya nanti saya cari dulu, saya penggantinya. Oh, terus saudara masih lanjut menerima pemberian-pemberian dari pihak-pihak lain. Karena petunjuk beliau, perintah beliau. Karena saya tanpa perintah, saya tidak berani. Ini saudara menolak itu atau memberi uang itu atau menghadap khusus? Pada saat itu Pak Bupati lagi mengerjakan surat-surat disposisi. Saya juga tidak mendengar kasih protokol saya. Pada saat itu Mas Pur, saya memang menyampaikan Pak kalau bisa jangan saya untuk urusan begini. Selain dari Pak Nono, dari Agus Sekali Andi, dari Pak Sekda, dari Bu Nunu terima juga. Pernah ada beberapa kali Bu Nunu memang dititip. Dititip. Siap. Bagaimana prosesnya? Kalau ketemu kebetulan ketemu di parkiran di
di pendopo atau di Pemda. Oh, sebelum ke sana, dari kapan saudara menerima titipan dari pendopo? Lupa, ada beberapa kali. Iya. Dari kapan saudara terima titipan dari pendopo? Mohon maaf, saya lupa. Cuma ada beberapa kali memang dokter dulu. Dari sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan tahun 2022? Mohon maaf, lupa. Sudah ingat. Saya ingat. Tapi semenjak saudara menjabat sebagai kabak protokol, Singkat saya ya. semenjak menjabat sebagai protokol yang Kasubag, pernah nggak jadi Kasubag? Lupa. Lupa. Berapa kali yang ingat saudara? Kan saudara dari Kasubag protokol itu dari tahun 2019 sampai saat ini ya. Kasubag protokol 2019. Kabak protokol 2020 sampai saat ini. 2020. Berapa kali ini kan? Berapa tahun ini? Atau tahun ini berapa kali saudara terima? Pernah? Nggak pernah tahun lalu? Tahun lalu pernah. Nah, saudara menerima didatangi saudara dulu atau saudara mendatangi saudara dulu? Pernah saya kebetulan ketemu di pendopo atau di Pemda, dan pernah juga dokter Nunu telepon saya untuk ke rumah sakit, yang paling ke rumah sakit. Nah, saudara langsung dikasih atau ada bahasanya saudara dulu? Petunjuk Bapak Pak Servin, ini ada itu kan petunjuk Bapak turun di rumah sakit. Berarti semua yang saudara terima itu diawali dengan pemberi apa? Dengan pemberitahuan dari pemberi-pemberi ini, titipan ada petunjuk Bapak begitu. Siap. Selalu mereka itu ngomong gitu. Siap, karena saya tanya petunjuk benar petunjuk dari Bapak, karena saya Pak Nono ini saya sempat nolak. Pak Nono sempat Saya nolak. Lo ya terus petunjuk Bapak sebelum di rumah sakit. Lo enggak, saya udah bilang ke Pak Bupati tadi sempat nolak. Nono saya jangan saya tak Nono sampai ke beliau. oh gitu. Tapi walaupun saudara itu saudara terima ya. Karena saya bawaan, saya terima untuk lebih bilang. Saudara pernah lihat di sini apa? Kalau yang Nono enggak, karena terkumpul di Pak Nono pakai paper bag. Kalau saudara dulu memberikannya pakai apa? Dibungkus, ada yang bungkus, pernah dibungkus kado, pernah dibungkus amplop coklat. Nah, ketika saudara menerima saudara dulu, menerima bingkisan atau duit dari saudara dulu untuk diberikan, saudara memberitahukan langsung kepada Pak Bupati. Siap, saya pernah beliau. Apa yang saudara sampaikan? Pak mohon izin ada titipan dari Dr. Nunu. Titipan itu duit ya. Siap. Nah, Cuma untuk nominalnya kami kurang paham. yang saya tanya terakhir dulu Mas, Siap. khusus untuk saudara dulu. Saudara disuruh saudara terdakwa berlatih kan untuk mengambil ke tempatnya dulu. Rutin setiap bulan. Memang sempat pernah nanya, cuma tidak sering. Apa? Sempat nanya. Siapa Tapi yang ada titipan dari Dr. Nunu, Pak Bupati. Oh, setiap bulan kalau saudara tidak Tidak tiap bulan, cuman pernah nanya. pernah nanya. Siap. Setiap bulan uang apa? Ya. Setiap bulan uang apa? Dikasih integrasi. Terima kasih. Ini Pak ini ada artinya. Cuma jadi siapa? Jadi memang setiap bulan kami diminta oleh Bapak Bupati untuk memberikan sebagian keuntungan dari rumah sakit itu. Jadi di awal kami menjabat itu Bapak minta untuk mendapatkan bagian dari keuntungan rumah sakit. Nah, Itu dibukukan. Itu dibukukan. enggak, karena itu jadi jasa pelayanan kami pribadi. Ya, siluman. Apa? Siluman dan dibukukan. Enggak, di SPJK enggak. Kalau dia audit tidak ketemu. Enggak ada, karena memang jadi Tidak ada tanya satu aja. Kalau di audit tidak ketemu. enggak ada. Memang itu dari ibu aja. Iya, dari jasa pelayanan Pak. Karena ketemu semua. Berapa yang masuk uang ini kemana? Kalau masuk ke kampus apa? Itu nggak tahu. Jadi pribadi Pak, sudah kami terima dari uang pribadi Pak. Maksudnya uang jasa pelayanan itu Pak. Yang kami kan setiap bulan dapat jasa itu nanti kami sisihkan untuk Bapak. Jasa pelayanan dari mana? Jadi kami di rumah sakit kan selain